Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga memprediksi dividen final saham BSSR, yakni PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk yang berada di sektor batubara guys ya, untuk tahun 2024 ini. Nah, selain kita akan bahas terkait analisa fundamental dan prediksi dividen, kita pun akan menganalisa potensi kenaikan harga saham BSSR guys ya, tentunya dari sisi teknikalnya seperti itu. Oke, silakan simak videonya sampai akhir, tapi jangan lupa ya, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Yang pertama kita akan lihat terlebih dahulu untuk laporan keuangan kuartal 1 2024 saham BSSR guys ya. Dilansir dari indopremier.com ya, kita bisa melihat di sini untuk net profit atau laba bersihnya secara year on year hanya turun 5%-an saja. Lalu dari sisi revenue atau pendapatan ini hanya turun 7,3% saja. Kalau misalkan kita bandingkan dengan saham-saham lain ya seperti Adro dan juga PTBA, yang kemarin PTBA sudah memutuskan ya akan membagikan dividen dengan DPR 75%, sedangkan untuk saham Adro kemarin pun sudah kita bahas guys ya terkait prediksi dividen saham Adro. Silahkan teman-teman cek video sebelumnya atau boleh cek link di kolom deskripsi ya guys ya. Tapi lebih baik teman-teman dicek aja video yang kemarin saya upload seperti itu. Oke guys, untuk BSSR ya, ini dinilai oleh para investor sebenarnya laba BSSR ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Adro dan PTBA. Adro penurunan laba bersihnya itu belasan persen, sedangkan PTBA hingga di atas 20% guys ya. Jadi dinilai lebih baik ya untuk kuartal 1 2024 untuk saham BSSR. Nah, ini pun bisa saja menjadi potensi ya kenaikan harga saham BSSR karena adanya sentimen penurunan BSSR yang tidak terlalu dalam. Kalau misalnya kita lihat guys ya, BSSR di hari Rabu kemarin ya, penutupan tanggal 8 Mei 2024, dan nanti kita akan open market lagi di tanggal 13 Mei ya, hari Senin. BSSR kemarin itu hanya turun 0,53% ya, close di 3.760 per lembar sahamnya. Dan BSSR juga sebenarnya salah satu saham yang punya potensi untuk bagi dividen besar juga. Jika usulan dari perusahaan dividennya atau DPR-nya itu juga besar. Nah, kita akan coba cek dulu dari sisi fundamental. Valuasi PE ratio di angka 3,67 kali ini sangat menarik dengan PBV 2,18 kali. Meskipun secara book value ya guys atau PBV-nya ini sebenarnya sudah berada di atas angka 1, tapi PE ratio-nya ini sangat menarik. Lalu dari penurunan laba bersih tadi kita bahas guys ya, laba bersihnya hanya turun sekitar 5% dari 700 miliar menjadi 669 miliar. Jadi penurunan laba bersih BSSR pada kuartal 1 2024 ini cukup minim ya guys ya, jadi masih oke lah. Lalu kita cek kuartalan juga sebenarnya masih ada kenaikan guys ya. Kuartalannya naik di kuartal 4 itu 560 miliar, lalu di kuartal 1 2024 669 miliar rupiah gitu ya. Sedangkan IPS-nya di angka 255,81 per lembar saham. Nah, ini kuartal 1 untuk IPS-nya belum diupdate di RTI Business. Kita lihat juga dari sisi rasio keuangan memiliki cash 804 miliar, total aset 6,4 triliun dengan liabilitas 1,9 triliun, working capital 1,6 triliun dan total ekuitasnya 4,5 triliun. Jadi dari sisi debt to equity ratio atau rasio hutangnya ini masih sangat aman. Gross profit marginnya juga menarik 36,14% dengan net profit margin atau NPM di angka 17,49%. Lalu kalau misal kita cek ya dari return on equity di angka 54,75% dan return on asset di angka 38,18% guys ya. Terakhir bagi dividen itu di 8 Januari 2024 terpantau BSSR ini sebenarnya sudah 2 kali bagi dividen interim. Kalau misalkan kita mengacu ya terhadap data RTI Business dan juga investing.com seperti itu. Oke guys, kita akan lihat dulu ya untuk holding composition saham BSSR ya, biar teman-teman tahu juga porsi kepemilikan masyarakatnya itu sebenarnya kecil ya. Meskipun ya BSSR ini kita pantau di beberapa hari terakhir memang sudah banyak ya retail-retail yang masuk ya,
teman-teman investor yang akumulasi kembali saham BSSR karena ini sudah mendekati RUPS tahunan, sudah mendekati pembagian dividen. Nah, kita doakan BSSR masih bisa bagi dividen besar, tapi setidaknya angkanya ini bisa kita prediksi gitu guys ya. Nanti kita akan bahas ya setelah pembahasan yang ini. Untuk pengendali dari BSSR ada PT Wahana Sentosa Cemerlang memegang 50%, lalu ada Tata Power ya di sini memegang 26%, GS Energy Corporation 9,74%, masyarakat porsinya di angka 9,25% dan PT GS Global Resources memegang 5%. Untuk holding composition asing dan juga retail ya ini angkanya sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Untuk investor lokalnya di angka 12,24% dan foreign atau asingnya 11,76%. Untuk lokal, paling banyak dana yang masuk di BSSR adalah dana dari investor individual. Yang berarti seperti yang tadi saya sebutkan ke teman-teman ya, di mana BSSR ini adalah salah satu saham yang paling diminati oleh investor individual ya, oleh retail karena dividennya itu rutin dan lumayan cukup besar juga gitu guys ya. Jadi di sini kita lihat ya guys ya untuk holding composition investor lokalnya 7,12% dipegang oleh investor individual. Ya, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah dana dari perusahaan ya, sekitar 5,10%-an. Lalu untuk foreign atau asingnya ya, ternyata dana yang paling banyak masuk ke BSSR adalah dana dari perusahaan, itu sebesar 9,80% guys ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada data-data lain ya terkait dari komisioner lalu juga direksi ya guys ya. Dan kita melihat guys ya dari number of shareholders biasanya kalau misalkan ininya semakin berkurang ya, jumlah pemegang saham masyarakatnya semakin berkurang, ini potensi kenaikannya akan bagus gitu guys ya. Biasanya seperti itu. Tapi kita lihatlah nanti di hari Senin ya. Tapi memang sudah ada tanda-tanda dan kita pun melihat pergerakan harga dari BSSR ini sebenarnya cukup menarik gitu ya. Kita bahas dulu ya terkait dengan proyeksi kapan nih RUPS-nya kira-kira ya. Kalau misalkan dari historisnya memang biasanya RUPS-nya itu di akhir Mei guys ya. Meskipun memang belum ada berita terkait kapan BSSR akan RUPS, tapi biasanya di akhir Mei gitu guys ya. Akhir Mei RUPS lalu di awal Juni ini biasanya langsung kumdet dividen gitu guys ya. Kalau misalkan kita cek dari historical ya seperti ini. Jadi siap-siap ya untuk teman-teman yang mungkin dividen investing di saham BSSR ya, ini adalah waktu yang sebenarnya cukup bagus ya untuk kita bisa tambah muatan, untuk kita bisa averaging down ya. Kalau misal teman-teman masih floating loss ya berarti harus fokus dulu averaging down. Tapi kalau misalkan memang baru mau masuk ya guys ya, teman-teman tetap gunakan metode cicil beli ya. Kembali lagi disclaimer on seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan juga guys ya, di sini juga kita bisa lihat dari broker summary di mana investor retail di hari Rabu kemarin ya, perdagangan tanggal 8 itu masih masuk akumulasi. Ada Stockbit Sekuritas, Mirai Aset, lalu Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, dan sisanya ya ada beberapa investor asing ya, meskipun akumulasinya tidak terlalu banyak, tapi kita lihat di sini akumulasi terbanyak adalah dari Stockbit Sekuritas 2.200 lot. Lalu ada Ajaib Sekuritas yang ternyata terpantau jualan saham BSSR ya, 154 lot aja. Sedangkan untuk kakak ini jualan 3.300 slot di BSSR. Nah, sebelum kita membahas dividennya ya, kita akan bahas terlebih dahulu dari sisi pergerakan harga sahamnya gitu guys ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan juga ya, pergerakan harga saham BSSR ini sebenarnya sudah lebih bagus dan menarik ya untuk diakumulasi. Kenapa? Karena setelah adanya double bottom guys ya di range 3.600 ya di sini. Coba teman-teman komen ya yang akumulasi BSSR di 3.600 karena sepertinya banyak sekali kawan-kawan investor yang nggak percaya ada orang-orang yang akumulasi di harga bawah seperti itu ya. Gampang katanya ya kalau misalkan kita bahas masa lalu gitu ya, dari sisi teknikal apa yang sudah terjadi ya gampang gitu guys ya. Karena memang data dari pergerakan saham ini kita gunakan ya untuk menentukan tren yang pertama. Lalu yang kedua untuk menentukan posisi entry. Nah, teman-teman mau entry di mana nih kira-kira? Apakah entry-nya mau di pucuk atau entry-nya mau di area bottom-nya? Seperti itu guys ya. Jadi ya tergantung teman-teman gitu ya, tergantung dari analisa yang teman-teman lakukan secara mandiri tersebut gitu ya.
Nah, kalau misalkan dividennya sesuai dengan prediksi kita dan cukup bagus gitu guys ya, BSSR pergerakannya akan seperti ini. Dia akan naik ya, lalu ada higher low ya, lalu dia akan naik kembali gitu ya. Sama seperti dengan chart di sebelumnya gitu ya. Sorry, kita ulang ya. Sama dengan chart ini guys. Nah, di sini selalu ada higher low, higher high ya. Ya, kurang lebih akan seperti ini. Kalau misalkan dividennya sesuai dengan ekspektasi market gitu, guys. Ya, kemungkinan besar akan seperti ini. Ya, dia akan ada higher high, lalu higher high kembali gitu ya jika dividennya menarik. Tapi kalau misalkan dividennya tidak menarik ya, tentu saja harga sahamnya bisa saja anjlok seperti itu. Itu untuk proyeksi kenaikan harga saham BSSR, tapi kalau misalkan dari trennya ini memang sudah ada tanda bullish reversal di mana BSSR trennya sudah mulai uptrend kembali dan ini cukup menarik dan cukup bagus. Entry-nya di mana, Kak? Kalau misal saya pribadi ya, ini kembali lagi disclaimer on, kalau saya pribadi ya, saya akan entry di level saat ini. Kenapa? Karena di level saat ini adalah area yang cukup bagus ya. Dia sedang ada higher low tapi dia mulai sideways gitu guys ya. Ini sebenarnya menunggu keputusan dividen juga. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kuartal satunya, BSSR ini punya potensi kenaikan juga gitu ya. Karena hal tersebut akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk optimisme dari investor, termasuk investor retail ataupun investor asing juga. Ya meskipun ketika tidak ada pengumuman dividen atau belum ya, belum ada pengumuman dividen, biasanya memang BSSR perdagangannya itu kurang ramai gitu guys ya, seperti itu. Nah, tapi saya sudah melihat guys ya adanya potensi yang cukup bagus di level saat ini 3760 ya sebagai area higher low. Kalau misalkan balik ke area bottomnya lebih baik saya wait and see gitu guys ya. Kalau misal tembus di bawah 3700 ya, kalau turun anjlok lebih baik saya wait and see. Tapi kalau misalkan dia masih menjadi area higher low, ini kemungkinan akan dicicil beli. Saya coba cicil beli BSSR gitu guys ya untuk coba mendapatkan kenaikan dari BSSR. Kalau misalkan dividennya nanti menarik, ya untuk investasi jangka panjang juga masih oke gitu guys ya. Tinggal teman-teman sesuaikan ya dengan strateginya masing-masing. Apakah mau dividend investing atau mau swing trading? Itu tergantung teman-teman. Kalau swing trading ya, kalau misalnya kita lihat ya dari pergerakan harga sahamnya ya sekitar kalau nge-swing ya kecil sih guys ya, hanya 3%-an gitu ya. Jadi sebenarnya lebih menarik dan lebih bagus jika teman-teman dividen investing karena kan dividen yield-nya jauh lebih besar ya daripada fluktuasi harga sahamnya untuk swing trading seperti itu. Oke guys, kita cukupkan ya untuk teknikalnya, kita bahas dari imbal hasil dividen yield ya. Nah, untuk saham BSSR ini sebenarnya salah satu saham yang lumayan cukup rutin bagi dividen. Ini sudah beberapa kali setahun itu bagi 3 kali. Jadi interimnya 2 kali, finalnya 1 kali gitu guys ya. Interim 2 kali, lalu final. Interim 2 kali, lalu final. Dan di tahun 2023 lalu juga bagi interim ya, yaitu di bulan September. Lalu interim lagi di bulan Januari 2024 ya guys ya. Jadi sudah 2 kali bagi dividen interim ya. Nah, biar lebih jelas teman-teman bisa lihat ya guys ya di RTI Bisnis ya untuk saham BSSR close di 3760 ya, terkoreksi 0,53%. Nah, di tahun 2023 ini sudah bagi DPR 48,99% ya dari yang tadi kita bahas ya. Untuk interimnya 349 ditambah 118 per lembar saham. Jadi totalnya 468 per lembar saham untuk interim yang sudah dibagikan oleh BSSR dengan IPS 956 per lembar sahamnya. Nah, di sini kita hitung menggunakan kalkulator dividen guys ya. Untuk DPR ya BSSR. Nah, ini yang menjadi penentuan sebenarnya ya. Kalau kita ambil dari historis ya di mana BSSR ini di tahun 2020 bagi DPR 135%. Lalu di tahun 2021 bagi DPR 50,21% dan di tahun 2022 lalu bagi DPR 82,11%. Nah, jadi kita asumsikan DPR-nya kisaran 50 sampai 82 persenan gitu guys ya. Tapi jika BSSR bagi DPR 50%, maka potensi dividen finalnya akan sangat kecil,
yaitu hanya Rp10 per lembar saham dengan interim yang sudah dibagikan 468 per lembar saham tadi ya guys ya. Jadi akan sangat kecil nih persentasenya gitu guys ya. Di harga saat ini 3.760 ya, coba kita hitung manual ya. Kalau Rp10 sih pasti anjlok harganya guys ya, pasti turun ya karena itu sangat-sangat kecil. 10 ya kita bagi dengan 3760. 0, sekian persen mungkin ya, 0,2 persenan gitu ya. Jadi sangat-sangat kecil guys. Dan ini pasti ya, pasti BSSR akan turun harganya. Nah, lalu kemungkinan kedua ya, BSSR bisa bagi kembali DPR 82%. Nah, ini tentunya lebih aman dan lebih menarik untuk investor ya guys ya. Dengan EPS 956 per lembar saham dan dividen interim yang sudah dibagikan 468, maka dividen finalnya berpotensi bagi 316 per lembar sahamnya. Jadi kemarin kan sudah bagi 349 ya, tambah 118. Nah, nanti kalau misalkan bagi lagi 300 ya, berarti kisaran 316 nih. Ya, kalau DPR-nya sama 82 persenan. Tapi jika BSSR ya ini mau bagi DPR misalkan nih 90%, maka angkanya akan lebih menarik lagi guys. Nah, kalau misalkan DPR-nya 90%, maka potensi dividen finalnya 392 ya. 392 per lembar saham dan ini akan lebih menarik gitu guys ya jika BSSR bisa bagi DPR 90%. Nah, menurut teman-teman, ya berapa besaran DPR dari BSSR? Apakah di angka 82% atau mungkin lebih gitu guys ya? Atau di bawah ini ya, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Tapi kalau saya sih mengacu terhadap DPR 82% kan, karena sesuai dengan historisnya dan angkanya tidak akan jauh berbeda. Misalkan 83, 84% atau mungkin di bawah 82 ya, bisa 81 atau 80 persenan itu juga bisa terjadi, tergantung dari kebijakan dan juga usulan ya guys ya dari BSSR, dari perusahaan nanti di RUPS tahunannya seperti itu. Harapan saya sih semoga saja BSSR masih bisa bagi dividen besar ya karena keuangannya juga masih cukup oke. Dari fundamental juga masih sangat bagus ya, perusahaannya juga bagus. Nah, maka dari itu kita expect BSSR itu bisa bagi dividen 316 ya, ini untuk ini ya untuk final ya, 316 sampai 392 ya. Kita expect dividennya di angka segini guys. Nah, ini ya. Kita rubah warna biru ya, karena ini kan yang warna biru itu sebenarnya masih ini guys ya, masih prediksi gitu ya. Dengan yield ya untuk final kisaran 8 sampai 10%. 8 sampai 10 persenan gitu ya. Nah, ini akan jauh lebih menarik untuk BSSR. Pasti akan menarik ya karena dividennya tidak terlalu rendah. Kita ganti warna merah aja lah ya karena ini kan kita baru update ya. Nah, oke guys, saham-saham batubara ya beberapa sudah ada yang bagi dividen, beberapa masih proyeksi ya seperti ABMM ini masih proyeksi, Adro juga kemarin masih kita proyeksi ya, BSSR juga kita proyeksi pada video kali ini.